ternyata persoalan kita itu tidak mengerti tentang diri laki-laki dan tidak mengerti tentang diri perempuan, yang ada hanya memaksa dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pakai mungkin sehat terus. Monggo, Mas Yai. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama ingin saya menyampaikan mengenai topik-topik yang sampai saat ini ngaji ke 42 ya, kalau tidak salah. Kalau saya lihat di buku jenengan kayak pakai itu memang terus berkembang ya tema-tema tema-tema yang disampaikan, tanya bukan hanya melulu dari buku perempuan bukan sumber fitnah ya kayak pakai ya. Jadi saya kira memang materi-materi terkait dengan keutuhan rumah tangga atau intinya dengan hukum keluarga ya, ini memang sangat sosiologis sekali dalam pengertian bahwa memang tidak bisa teks normatif hadis terutama itu dipahami hanya dalam satu kotak, satu sisi gitu ya. Jadi harus ada balannya, ada mubadalahnya dalam kaitan ini, sehingga ini menjadi poin penting ya, bahwa memang harus dipandang dalam banyak aspek. Ya, dalam kain topik yang diangkat ini bahwa apakah ada perkosaan dalam pernikahan. Ya memang ini mengemuka problem ini sebenarnya bukan hanya sejak sekarang ya, memang sejak dulu. Ketika dijumpai relasi itu tidak sehat, lalu muncullah kasus tersebut. Hanya boomingnya memang ketika kaum perempuan bangkit ya untuk membela haknya, ini kemudian muncul kajian atau topik seperti ini. Dan itu memang bagi kita semua untuk bisa melihat bahwa fakta yang ada itu memang harus dilihat secara komprehensif. Saya kira itu poin yang pertama yang saya sampaikan, dan nanti bisa ditanggapi oleh Kepake. Kemudian yang kedua, jadi memang sekali lagi berangkat dari kebutuhan dan kerelaan ya, kalau saya bahasakan kebutuhan dan kerelaan. Jadi memang satu sisi suami dalam hal ini ya, ini dituntut untuk menerapkan kasih sayang ya, demikian pula istri ya. Jadi memang ada dua belah pihak intinya. Nah, ketika kerelaan itu tidak terjadi, maka kemudian muncullah kasus ini gitu. Tapi ya memang memang tidak mudah ketika suami dengan kebutuhannya ya, katakanlah dalam segala kondisi suami oke-oke saja biasanya kan. Suami siap saja, istri memang kadang terbatas. Karena itu kesulitan ini Kefaki ya, coba kita rumuskan lebih konkret ya, menurut Kefaki seperti apa. Jadi memang untuk mewadahi tidak ada pihak-pihak dalam suami istri yang lalu dengan segala problem yang ada itu kemudian bisa tetap berada di tengah-tengah ya. Jadi ada keadilan yang, karena tentu di sini seringkali saya juga menjumpai keluhan ya masyarakat itu, seringkali memang istri itu ya menolak begitu dalam segala atau mungkin pura-pura atau gimana ya. Jadi memang ketika itu enggak ingin ya, karena suami bagaikan bulldozer yang selalu menginginkan dan sebagainya. Jadi memang tidak mudah lah ini. Jadi intinya kita terus memberikan pemahaman-pemahaman bagaimanapun ketika memang
kejujuran itu sudah menjadi komitmen bersama, ya memang harus saling menghormati. Ya. Tetapi muncul lagi laki-laki kadang suami ya itu tadi hasrat untuk melakukan hubungan interkos itu sangat tinggi. Jadi tentu istri berperan dalam ini dengan segala keterbatasan istri ya, bagaimana bisa menundukkan dalam tanda kutip, artinya memberikan pemahaman yang utuh kepada sang suami tercinta sehingga bisa menunda dalam tanda kutip ya, dalam sesaat waktu-waktu kedepannya dalam waktu yang mungkin disepakati ya. Dan juga ketika ini hal yang real juga, ketika istri ini sering sakit misalnya, dalam kondisi sering sakit ya, bagaimana istri itu supaya bisa menjaga kondisinya ya jangan sering-sering sakit. Dengan kata lain mungkin istri ketika katakanlah tidak memperhatikan kesehatannya, kalaupun sakit tidak mau minum obat ya, artinya ikhtiar untuk membahagiakan suami ini kemudian berkurang artinya tidak ada perhatian yang supaya bagaimana kesehatannya itu bisa terjaga dengan baik ya, seringkali kadang ya, atau bisa juga suami lah sama-sama. Jadi intinya kita ini berdampingan hidup dengan seluruh anggota keluarga ini, bagaimana kita juga harus berpikir jangka panjang untuk menyenangkan keluarga kita, untuk membahagiakan keluarga kita. Ya, seringkali lalu itu tidak balance gitu, kayak Fakih dan juga anggota atau teman-teman kajian ini. Saya kira memang itu kayak Fakih sementara jadi memang tidak mudah, tapi bagaimana kita menemukan atau kajian ini menemukan solusi yang jitu sehingga tetap ada rahmah, ada antarodin ya, ada nilai-nilai universal yang bisa dipegangi oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Tidak tahu ini pertanyaan atau apa. Saya ingin share aja. Makasih Kiai Fakih. Tentu saja betul kata Mas Budar ya, Mas Yai, bahwa tidak mudah. Tetapi kan pertanyaannya mau mencoba nggak gitu loh. Tidak mudah itu kan karena ya kita dididik seperti itu, dilatih seperti itu, terus kemudian hormon juga dan lain-lain. Jadi pertanyaannya bagaimana ya mubadalah relasi kesalingan itu diwujudkan sejak awal. Ya tentu kita juga pertama misalnya mendengar keluhan-keluhan, curhat-curhat para perempuan misalnya. Betul nggak laki-laki itu betul-betul selalu on misalnya. Jangan-jangan on-nya cuma 5 menit, 3 menit gitu loh. Setelah itu nggak bisa berbuat apa-apa. Itu diperhatikan nggak perempuan yang pengen juga misalnya begitu. Terus juga on-nya laki-laki sama on-nya perempuan kan beda. Nah, on-nya laki-laki secara hormon itu kan dipengaruhi anggaplah oleh visioner, oleh mandang sesuatu gitu loh. Lalu laki-laki mencari pandangan-pandangan yang membuat dia on atau terkondisikan. Sementara perempuan on-nya karena suasana, karena pengertian, karena ungkapan-ungkapan romantis. Kita tidak melakukannya. Sehingga dia tidak on-on gitu loh. Misalnya begitu. Lalu laki-laki melakukan nggak? Tidak seperti itu. Intinya sih laki-laki dan perempuan ini belajar nggak sih tentang seks itu gitu loh? Atau hanya belajar tadi taat dan kuasai. Nah problemnya kan itu kalau menurut saya. Nah kalau kita sadar ternyata persoalan kita itu tidak mengerti tentang diri laki-laki dan tidak mengerti tentang diri perempuan, yang ada hanya memaksa dan melayani. Gitu. Yang satu memaksa, yang satu harus melayani. Itu yang problem. Kalau menurut saya karena itu, mari kita tata kembali relasinya. Natanya sejak awal itu menganggap bahwa pernikahan ini kebutuhan bersama. Gitu loh, relasi ini kebutuhan bersama. Karena kebutuhan bersama, maka ayo belajar bareng berdinamika. Betul hormon laki-laki berbeda, tapi pertanyaannya hormon perempuan diperhatikan tidak gitu loh. Itu kira-kira. Jadi
Ya tentu kalau kasus-kasus pastilah betul tidak mudah ya. Jadi tapi maksud saya kalau kita sadar dengan begitu, itu kan tidak saja berpikir, aku lagi on, ayo dong gitu loh. Nah pertanyaannya, kapan kita ikut meng-on-kan gitu loh. Misalnya. Atau kebutuhan lain, karena kan laki-laki kan berpikirnya cuma intercourse. Atau banyak, semua ya, banyak laki-laki, atau beberapa, saya tidak tahu ngomong semua atau banyak atau beberapa. Dan intercourse itu pendek sekali gitu loh. Nah sementara kebutuhan seks perempuan dalam tanda kutip itu tidak melulu intercourse, tidak melulu gitu loh. Tetapi kepuasan kepuasan jiwa, istilahnya batin, nafkah batin itu adalah kebutuhan juga, dan kebutuhan bisa jadi lebih penting, bisa jadi saya tidak tahu, dari seks dipenuhi tidak sama kita gitu. Nah kalau kita sejak awal sudah menata relasinya sebagai relasi mubadalah, maka laki-laki misalnya itu tidak hanya berpikir pokoknya kalau dapat uang pasti deh perempuan itu kesengsem. Itu sekarang ceramah kan begitu, pokoknya perempuan itu perempuan itu hanya pengen uang gitu. Kalau sudah ada uang selesai semua. Ini kan sering ditanamkan sama kita gitu. Nah sehingga yang penting uang akan selesai semua. Nah perempuan juga terlatih, terdidik seperti itu, dapat uang sudah, nggak penting yang lain. Nah ini padahal kebutuhan perempuan, kebutuhan laki-laki sebagai manusia itu multi aspek gitu loh, multi aspek. Nah karena itu kalau menurut saya jika kita mau menata ulang terkait dengan relasi ini, maka insya Allah tentu saja kita dorong laki-laki untuk memahami perempuan, kita dorong perempuan juga untuk memahami laki-laki. Yang on-nya mudah, tapi selesai juga mudah. Itu gimana perempuan juga harus paham. Laki-laki juga harus paham bahwa perempuan bisa jadi on-nya lama atau susah atau cara lain, sehingga bisa saling memberi kompensasi dalam tanda kutip. Nah kalau betul-betul ada pondasi yang mubadalah, perbedaan kondisi, perbedaan fisik, perbedaan hormon, yaitu insya Allah bisa diselesaikan karena satu sama lain saling memahami, saling mengerti. Tentu saja bisa jadi ada prioritas-prioritas lain.